Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Sebelum beraktivitas, saya ingin memberikan satu renungan dalam Mazmur 105. Lanjutannya yang kemarin, Mazmur 105 ayat 23-45. Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ketika kehidupan seseorang sedang terpuruk, entah karena ekonomi yang sulit, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kesulitan lainnya, orang tersebut cenderung berharap terjadinya mujizat dalam hidupnya. Ia mengharapkan kejadian spektakuler yang menolong hidupnya. Hal demikian pernah dialami bangsa Israel ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tuhan melakukan berbagai macam keajaiban. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah untuk membungkam Firaun karena ia melawan Allah Israel dengan menolak membebaskan orang Israel pergi menyembah Allah mereka. Menariknya, murka Allah direspon secara berbeda antara bangsa Mesir dan orang Israel. Bangsa Mesir sangat ketakutan saat mereka melihat murka Allah yang mengerikan, sedangkan bangsa Israel sangat takjub atas kemahakuasaan Allah mereka. Namun, tujuan dari mujizat bukan untuk membuat orang menjadi takut atau sekedar takjub. Allah melakukan mujizat itu supaya mereka percaya, menyembah, mengasihi, dan taat kepadanya. Banyak orang berpikir bahwa mujizat hanya spektakuler, ajaib, dan konkret seperti peristiwa di Mesir. Mujizat harus merupakan peristiwa yang bisa membuat kita terbelalak dan kaget. Akibatnya banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupannya sendiri adalah mujizat dari Tuhan. Bukankah tangan yang masih dapat digerakkan, mata yang dapat melihat, organ-organ tubuh yang masih berfungsi, semuanya adalah keajaiban? Mujizat seringkali dianggap sebagai jalan keluar yang mudah dan cepat untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup. Setelah masa selesai, mereka pun melupakan Tuhan. Mereka tidak punya percaya terhadap Tuhan sekalipun telah menikmati mujizatnya. Seharusnya mujizat Tuhan mendorong kita untuk makin beriman kepadanya dan makin tekun menaati perintahnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa mujizat Tuhan masih ada, masih nyata sampai sekarang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya merasakan mujizat itu masih ada pada diri saya, dan hari lepas hari Tuhan selalu menjaga saya. Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlu, jujur aja. Ya, meskipun kita meminta, Tuhan pasti memberi. Apalagi kita tidak meminta, Tuhan pasti tahu kebutuhan kita. Dan dari situlah saya berpikir, dengan apa saya harus membalas kebaikan Tuhan selain dengan memuji menyembah Tuhan, bersyukur. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang menginginkan mujizat mereka apa sih? Banyak orang sekarang melihat mujizat itu baru percaya. Dan kita sebagai orang Kristen, Yesus mengatakan, hai kalian, ketika engkau melihat, engkau baru percaya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang tidak melihat namun percaya, nah itulah iman yang timbul. Kenapa sih orang sekarang melihat dulu baru percaya gitu? Itu yang sangat menyedihkan. Dan ketika saya pun waktu dulu seperti itu, melihat sebelum saya bertobat, saya melihat baru percaya. Tetapi pada saat saya berserah penuh pada Tuhan, saya melihat, saya tidak melihat, namun saya yakin dan percaya mujizat itu masih ada sampai sekarang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mujizat itu bukan untuk sebagai takjub atau sebagai takut. Kita bentuk rasa syukur. Oh ya, kita menghormati
mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Dan kita hendak dan layaknya menyembah dan memuji, mengakui keajaiban Tuhan. Dari situlah kita akan merasakan benar-benar kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Saudara sekalian dalam Tuhan, saya akan mengutip satu perkataan dari Geren, teman saya. Di sini saya akan, iman adalah kepastian walau kita belum melihat, belum menerima. Jadi iman, kepastian, saya ulangi ya. Saya ulang ya, iman adalah kepastian walau kita belum melihat, belum mengerti, dan belum menerima. Jadi iman itu kepastian bukan pada berkatnya, bukan pada mujizatnya, tetapi iman adalah kepastian terhadap yang berjanji dan yang tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Bagaimana Tuhan memberikan mujizat pada saudara, itu bukan urusan saudara. Urusan kita adalah tetap taat dan setia. Makanya firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Fokus kita bukan tambahannya, tetapi kerajaan Allah serta kebenarannya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, perkataan yang saya rekam, suara dari Pastor Geren ini sangat sangat membuat saya tuh merinding loh. Jadi mujizat Tuhan itu walaupun kita tidak mengerti, belum melihat, kita itu, urusan kita bukan pada berkatnya, bukan pada mujizatnya, tetapi pada apa? Pada kerajaan Allah. Dan kita fokusnya bukan tambahannya, tetapi fokus kita adalah kerajaan Allah serta kebenarannya. Dari situlah yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Sering saya khotbahkan, sering saya bawakan renungan. Untuk apa? Untuk carilah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia ini. Maka dari itu saudara, apapun yang terjadi di hadapan kita, PSBB di Jakarta, kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Loh Pak, saya butuh makan. Betul. Janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, apa yang hendak kamu cari. Semua bangsa di dunia ini semua mencari itu. Tetapi hendaklah kita jangan khawatir. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Fokus kita bukan tambahannya, fokus kita adalah kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua itu kita akan menerimanya. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati kita semua, memberikan kita kekuatan, memberikan kita untuk tetap back to basic kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.